Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Kita akan mengulangi dan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 183. Mudah-mudahan dengan pengulangan di surat ini kita bertambah hafal, bertambah familiar, dan mampu untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Mari buka Al-Quran surat 2 ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, ya mad tabi'i ketemu hamzah di luar kalimat menjadi mad jaiz, panjangnya 6 ketuk. Ya ayyuhalladzi, ada al ta'rif, al-nya syamsiyah, al ketemu lam, zi dibaca mad tabi'i panjangnya 2 ketuk. Amanu, a mad badal dibaca 2 ketuk lagi panjangnya, nu juga mad tabi'i dibaca panjang 2 ketuk. Kutiba alaikum, alai lai mad layin, alaikumus syiyam ada dhammah, di situ ketemu al ta'rif tapi al ta'rifnya diikuti shad maka menjadi al syamsiyah, menjadi alaikumus syiyam mad tabi'i 2 ketuk, syiyamu kama kutiba alal ladzina, kama mad tabi'i 2 ketuk, kutiba alal ladzina ada al ta'rif seperti yang pertama, min qablikum nun mati ketemu qaf dibaca ikhfa ma'al gunnah, ikhfa ab'ad, min hampir bunyi ang, qablikum ba-nya dipantulkan bacaan qalqalah, min qablikum mim mati ketemu lam ya, idhar syafawi, min qablikum la'allakum mim mati lagi ketemu ta ya, idhar syafawi, la'allakum tattaqun. Itu mad tabi'i tapi ada nun hidup yang dimatikan karena wakaf, maka namanya mad arid lisukun, panjangnya 6 ketuk. Ikhwatul iman rahimakumullah, surat Al-Baqarah ayat 183 sudah sekian kali kita ulang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita, sehatkan badan kita, sehatkan batin kita, kita mampu menunaikan kewajiban-kewajiban siyam Ramadan termasuk sunnah-sunnahnya.
Yang pertama, kita mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Orang yang berpuasa, yang siyam Ramadan, itu ada istilah iftar, ada istilah berbuka. Yaitu selepas kita menunaikan ibadah saum, kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak jima di siang hari sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Begitu tenggelam matahari, ada yang namanya berbuka atau dalam istilah fikih iftar. Maka iftar disunnahkan untuk disegerakan. Jangan nunggu nanti ketika isya. Begitu tenggelam matahari, waktu maghrib segera berbuka. Ya, segera berbuka. Demikian pula yang disunnahkan adalah mengakhirkan sahur. Orang yang menunaikan ibadah saum ada istilah sahur. Ya, ada istilah makan setelah tengah malam berlalu sampai ke terbit fajar. Ya, begitu terbit fajar selesai. Dan disunnahkan sahur itu adalah terakhir. Mengakhirkan sahur. Tapi jangan sampai kemudian baru mau sahur sudah terbit fajar atau subuh. Tapi mengakhirkan sahur kurang lebih 15 atau 10 menit belum subuh kita sudah selesai sahur. Ya, kata Rasulullah SAW, kita akan senantiasa di dalam kebaikan ketika kita mendahulukan atau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. La tazalu ummati bi khairin ma akhor sahur wa ajjalul fitra. Kita akan senantiasa di dalam kebaikan manakala kita mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis rawahu Ahmad. Yang pertama. Sunnah yang kedua, yang ketika kita melakukannya Allah berikan pahala yang berlipat-lipat adalah berbukalah dengan kurma. Ya, berbukalah dengan kurma. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, idza kana ahadukum shaiman, ketika salah seorang di antara kalian itu berpuasa, fal yuftir ala tamri, maka berbukalah dengan kurma. Falam yajidut tamr, kalau enggak ketemu kurma, kalau enggak punya kurma, Rasul menyebutkan fa'alal ma, minumlah dengan air, karena di dalam air fa innal ma tahurun, di dalam air itu ada pembersih atau penyuci. Rawahu Abu Dawud. Jadi disunnahkan ketika kita berbuka itu berbukalah dengan makan kurma. Disunnahkan ganjil. Disunnahkan ganjil. Innallaha yuhibbul witra. Allah suka dengan yang ganjil. 1 butir, kalau ada 3 butir, makanlah kurma. Kalau ada kurma yang basah. Kalau tidak ada yang basah, kurma yang kering. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, berbukalah dengan kurma. Kita tidak menemukan, wallahu a'lam, mulai kapan ada berbuka dengan yang manis-manis. Jadi berbukalah dengan kurma. Yang ketiga, disunnahkan ketika kita berbuka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, beliau mengucapkan zahabat dhama'u wa tallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Rawahu Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rasa hausku sudah hilang. Urat-urat telah basah. Dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Zahabat dhama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Ada yang menyebut Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Monggo silakan.
Tapi hadis yang sahih menyebut zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Jadi bacalah doa. Yang keempat, ikhwatul iman rahimakumullah, kita disunnahkan di dalam bulan Ramadan adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Memberi orang untuk berbuka. Kenapa? Karena pahala orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa, pahalanya sama dengan yang berpuasa itu sendiri. Pahalanya sama dengan yang berpuasa itu sendiri. Man fator iman, kata Rasulullah SAW, siapa-siapa yang memberi buka, kana lahu mislu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Maka dia berpuasa dapat pahala, dia memberi buka dapat pahala. 2 pahalanya. Yang dikasih 2, 3 pahalanya. Yang dikasih 10, 11 pahalanya. Subhanallah. Beri makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Yang kelima adalah banyak-banyaklah berderma. Banyak-banyaklah beribadah. Menunaikan kebaikan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan banyak menunaikan kebaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajudan nas bil khair. Ajudan nas bil khair adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling gemar melakukan kebaikan. Wa kana ajudu ma yakunu fi Ramadan. Dan adalah kebaikan itu yang paling banyak beliau lakukan adalah di bulan Ramadan. Kebaikan begitu banyak yang beliau lakukan ketika bulan Ramadan. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik, banyak-banyaklah berderma, banyak-banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yang disunnahkan adalah banyak membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW, malaikat Jibril senantiasa hadir di hadapan Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Quran sampai selesai. Karena Jibril yalqanu kulla lailatin fi Ramadan hatta yang salikha ya'ridu alaihi Nabi SAW Al-Quran. Malaikat Jibril senantiasa datang bertemu menemui Nabi SAW untuk membacakan Al-Quran sampai selesai. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan merupakan sunnah yang disunnahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh yang disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Ramadan adalah sholat taraweh. Sholat taraweh, sholat sesaat untuk istirahat. Sholat taraweh adalah qiyamul lail yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada yang namanya sholat taraweh. Fakta unik, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat taraweh berjamaah di masjid itu hanya 3 atau 4 kali kesempatan. Selesai itu berhenti. Tidak lagi menunaikan sholat taraweh di masjid. Di pagi harinya para sahabat bertanya, Rasul menyebutkan, saya khawatir sholat malam di Ramadan itu akan menjadi wajib hukumnya. Berapa rakaatnya yang Rasulullah lakukan di masjid itu? Tidak secara spesifik, yang khusus hadis itu menyebut berapa rakaatnya. Tapi dalam hadis lain, misalnya Aisyah radhiyallahu anha menyebut, Rasulullah SAW menunaikan sholat malam di Ramadan maupun di luar Ramadan itu 11 rakaat. Yaitu 8 rakaat, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Jangan tanya panjang dan bagusnya, kata Aisyah. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bahkan menyebutkan sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2-2.
Dan disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikannya dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat, atau 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Tidak ada lagi kemudian sholat tarawih berjamaah di masjid. Pada zaman Umar bin Khattab kemudian ada lagi untuk menunaikan sholat berjamaah tarawih di masjid. Jumlahnya 20 rakaat. Dan kemudian banyak pendapat. Menurut Imam Hanafi, sholat tarawih itu jumlahnya 8 rakaat. Menurut Imam Maliki, ada yang menyebut 8 rakaat, ada juga diperbolehkan 20 rakaat. Menurut madhab Syafi'i, 20 rakaat. Bahkan zaman Umar bin Abdul Aziz, salat tarawih ditunaikan 36 rakaat. Bahkan disebutkan Ibnu Taimiyah menunaikan salat itu 40 rakaat. Jadi berapa dong jumlah rakaatnya? Tidak secara spesifik, yang ada adalah hadis yang maknanya umum ketika Rasul menyebutkan dalam sabdanya, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan salat di malam bulan Ramadan karena ikhlas, karena penuh perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang telah lalu. Selamat menunaikan ibadah puasa, Siyam Ramadan. Tunaikan kewajiban-kewajibannya, yaitu siam yang ikhlas, yang benar, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tunaikan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya, sehingga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita dalam beribadah kepadanya. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.